Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Dilan Samsiah dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas tentang konsepsi anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan sejumlah uang yang dialokasikan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, baik bagi sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah pusat dan daerah adalah pihak yang berwenang atas penggunaan anggaran sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Pada tingkat nasional, Kemendikbud dan Kemenristek Diktik adalah pihak yang berwenang menetapkan anggaran pendidikan, sumber dan tujuan penggunaannya. Pada tingkat daerah, masing-masing pemerintah, daerah, provinsi, kabupaten, dan kota melalui satuan kerja atau Satker, Dinas Pendidikan akan merencanakan dan memantau penggunaan anggaran pendidikan dalam yurisdiksi dan diskresi masing-masing. Sedangkan di tingkat sekolah, anggarannya direncanakan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah beserta warga sekolah melalui dari perencanaan dan implementasi program sekolah yang sudah disepakati untuk dibiayai. Yang kedua adalah tentang asas-asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan. Dalam penyusunan anggaran pendidikan ada beberapa kaidah yang menjadi dasar yang tegas untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendidikan. Maka ditetapkan beberapa asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan, antara lain yang pertama yaitu asas plafon, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Yang kedua, asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerimaan uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang konsepsi anggaran pendidikan dan asas-asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aza Quratul Aini, NIM 12205193215. Di sini saya akan melanjutkan menerangkan materi mengenai fungsi anggaran. Fungsi anggaran memiliki banyak fungsi. Contohnya sebagai alat untuk merencanakan, mengendalikan, juga sebagai alat bantu manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga pendidikan baik di posisi yang kuat maupun di posisi yang lemah. Fungsi anggaran pendidikan dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada perencanaan, pengendalian, ada alat koordinasi dan komunikasi. Keempat ada alat penilaian kerja. Kelima ada alat efisien atau motivasi. Dan yang keenam adalah alat otorisasi. Fungsi anggaran ini juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam merencanakan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu pula, fungsi anggaran dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi atau memotivasi pimpinan atau manajemen untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran lembaga. Nah, ini yang pertama ada anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan nih. Yang pertama ada merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan suatu lembaga. Yang kedua ada merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Kemudian ada anggaran berfungsi sebagai alat pengendali. Yang pertama ada mengendalikan efisiensi pengeluaran. Jadi kayak pengeluaran pendidikan di suatu lembaga, di suatu MI atau SD seperti itu. Yang kedua ada membatasi kekuasaan dan wewenang lembaga pendidikan. Kemudian ada mencegah adanya overspending atau salah sasaran dalam mengalokasikan anggaran. Jadi misalnya dana ini seharusnya untuk pembangunan kelas, tetapi takut salah sasaran untuk pembangunan, misalnya pembangunan teras. Nah itu takutnya ada salah sasaran seperti itu. Meskipun nanti tetap kayak dibandingkan mana yang lebih penting, tetapi kan tetap harus sesuai dengan sasaran. Yang keempat ada memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program lembaga pendidikan. Kemudian
Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja. Kemudian ada anggaran dapat digunakan sebagai alat evaluasi kerja juga bisa. Dan yang terakhir, anggaran dapat juga sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Nah, artinya semua jaringan dalam hal pendidikan dapat membebarkan atau memberikan manfaat kepada semua bidang pendidikan. Jadi lebih luas seperti itu. Terima kasih. Saya Lolita Dea Maria akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Aza mengenai prinsip dan prosedur dalam penyusunan anggaran pendidikan dan mengenai tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran di lembaga pendidikan. Nah, yang pertama yaitu prinsip dan prosedur dalam penyusunan anggaran pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi lembaga pendidikan. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran pendidikan. Dan yang ketiga adalah adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi pendidikan. Dan yang keempat adalah adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Kemudian, apa sih tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran di lembaga pendidikan? Nah, tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi estimasi sumber penerimaan dalam bentuk uang, barang, atau pinjaman dan pengeluaran menurut perencanaan operasional lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber dana lainnya yang diperlukan. Yang keempat yaitu menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget khas yang final. Yang kelima adalah memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Yang keenam yaitu menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Dan yang ketujuh melakukan revisi usulan anggaran. Yang kedelapan persetujuan revisi usulan anggaran. Dan yang terakhir adalah pengesahan anggaran. Terima kasih.